Perkenalkan, nama saya Mega Adeta Kubak, NIM 1611B0310. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi teori keperawatan Nola Jepender pada kasus skabies. Definisi skabies adalah skabies merupakan salah satu penyakit yang sering diderita oleh anak pesantren. Anggapan ini disebabkan karena penyakit skabies selalu terjadi pada penghuni yang tidak pernah putus, dan juga penyakit skabies ini sudah dianggap sebagai penyakit ringan. Peningkatan kasus penyakit skabies yang meluas secara cepat, baik jumlah kasus maupun daerah terjangkit, terutama di daerah yang padat penghuninya seperti asrama, panti asuhan, pesantren, dan lembaga permasyarakatan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kegiatan untuk meningkatkan kesehatan atau promotif, mencegah penyakit atau preventif, terapi atau kuratif, maupun pemulihan kesehatan atau rehabilitas adalah upaya kesehatan masyarakat menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2010. Salah satu penyebab terjadinya skabies adalah sanitasi yang buruk dan dapat menyerang manusia yang hidup secara berkelompok yang tinggal di asrama, barak-barak tentara, rumah tahanan, dan pesantren maupun panti asuhan. Itu menurut Badri tahun 2008. Penularan penyakit skabies yang sangat cepat di lingkungan lembaga permasyarakatan, terutama disebabkan penyakit skabies merupakan penyakit yang dapat menular secara langsung dan juga disebabkan oleh perilaku penghuni yang kurang menjaga kebersihan diri. Model teori Nola Jepender. Menurut aplikasi teori keperawatan Nola Jepender, model promosi kesehatan ini merupakan sebuah teori yang menggabungkan dua teori, yaitu teori nilai harapan atau ekspektasi value dan teori kognitif sosial atau sosial kognitif. Teori Jepender. Model promosi kesehatan ini konsisten dan berfokus pada pentingnya promosi dan mencegah kesehatan untuk dilakukan guna meningkatkan kesehatan klien atau masyarakat yang lebih baik dan optimal. Aplikasi teori Nola Jepender dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dan memusatkan perhatian pada objek tertentu. Itu menurut Noto Atmojo tahun 2010. Hasil penelitian aplikasi teori Nola Jepender dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien skabies meliputi segi pengkajian, diagnosa, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan mengenai kasus yang diangkat. Tahap pengkajian. Pengkajian adalah tahap awal untuk melakukan suatu asuhan keperawatan yang berguna untuk mengumpulkan data sebagai dasar untuk mengetahui kebutuhan klien sehingga dapat menentukan asuhan keperawatan yang akan dilakukan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara atau tanya jawab dengan pasien serta observasi dengan menggunakan pemeriksaan fisik. Selama melakukan pengkajian terhadap pasien dalam memperoleh identitas pasien, riwayat kesehatan pasien, demikian pula dengan data fisik yang penulis peroleh dalam observasi. Pengkajian keperawatan dilakukan ini mengacu kepada teori Nola Jepender. Adapun hasil dari pengkajian pada pasien anak R sebagai berikut. Pengkajian perilaku sebelumnya meliputi pengalaman mengenai terjadinya penyakit skabies. Anak R belum pernah ada pengalaman tentang terjadinya penyakit skabies. Anak R tidak mengetahui tentang pencegahan agar tidak terjadinya penyakit skabies. Anak R selalu menggaruk jika kulitnya terasa gatal. Pengkajian faktor personal meliputi faktor biologis, yaitu usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, status pubertas, kapasitas aerobik, kekuatan kecerdasan, dan
keseimbangan. Faktor psikologisnya, harga diri, motivasi diri, potensi personal, status kesehatan sebelumnya, definisi tentang kesehatan. Dan faktor sosial budaya itu ras, etnik, penyesuaian diri, status sosial ekonomi. Usia anak R 15 tahun, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, keadaan umum lemah, penampilan rapi, gaya berjalan lordosis, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, tidak ada gangguan penglihatan, nafsu makan baik 3 kali sehari dan minum susu, BAB 1 kali sehari, BAK 4-5 kali per hari. Anak R sulit untuk tidur karena adanya bintik merah dan gatal. Anak R belum bekerja, pasien masih sekolah di SMA kelas 1. Anak R berasal dari keluarga yang kurang mampu, ayah dan ibunya seorang petani yang pendapatannya tidak menetap. Pengkajian perilaku spesifik, pengetahuan dan sikap individu yang meliputi persepsi tentang manfaat, tindakan, hambatan tindakan, kemampuan diri, aktivitas yang berhubungan dengan sikap, pengaruh interpersonal dan pengaruh situasional. Keluarga memberi dukungan klien untuk kesembuhan klien. Klien berharap sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Klien berharap mendapat obat untuk menghilangkan rasa gatal dan ruam kulit yang dialaminya. Muncul motivasi perilaku yang tidak sehat, pengurangan komitmen rencana kegiatan, kepuasan klien dalam perilaku yang tidak sehat. Klien menggunakan barang secara bersamaan dan bergantian. Ketidakpedulian klien terhadap kesehatan klien, tidak menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Komitmen dan konsistensi klien dalam melakukan rencana kegiatan. Klien termotivasi untuk berperilaku hidup sehat dan merubah pola hidup sehat setelah melakukan aktivitas fisik. Ada kegiatan untuk hidup sehat setelah klien berusaha berubah supaya penyakit skabies yang dialaminya bisa teratasi dan tidak sampai menyebabkan komplikasi. Keluarga, kelompok dan pengaruh pelayanan kesehatan, norma dan model, serta keadaan lingkungan tempat klien berkumpul, teman-teman di sekeliling pasien sangat mempengaruhi faktor gaya hidup klien. Keluarga dan teman-teman di sekeliling klien berperan aktif dan berhubungan berinteraksi dengan klien. Tidak ada panutan dari lingkungan dalam mencegah penyakit. Diagnosanya adalah penilaian klinik mengenai respon individu, keluarga, dan komunitas terhadap masalah kesehatan, proses kehidupan yang aktual dan potensial, masalah karakteristik dan pengalaman individual. Coping individu tidak efektif berhubungan dengan kurangnya pengetahuan mengenai pencegahan skabies. Gangguan pola tidur berhubungan dengan ketidaknyamanan pada kulit yang gatal, masalah perilaku spesifik, pengetahuan dan sikap individu, risiko penularan penyakit berhubungan dengan perilaku menggunakan barang secara bersama-sama. Intervensinya dalam penyusunan perencanaan keperawatan, penulis melakukan sesuai dengan diagnosa yang telah diprioritaskan, yaitu dengan komponen tujuan, kriteria, dan perencanaan keperawatan. Menurut Nolaja Pender, intervensi keperawatan yaitu proses kognitif yang mendasari diantaranya karakteristik dan pengalaman individual, perilaku spesifik, pengetahuan, dan sikap individual. Pembahasan implementasi. Menurut Nolaja Pender, terhadap diagnosa coping individu tidak efektif, yaitu dapat diatasi dengan mendiskusikan tentang pencegahan terjadinya penyakit skabies, yaitu dengan cara menjaga pola hidup bersih dan sehat, mandi teratur, menggunakan sabun, mencuci pakaian, dan spray tempat tidur minimal 2 kali dalam seminggu. Perilaku spesifik, pengetahuan dan sikap individu. Risiko penularan penyakit berhubungan dengan perilaku. Penggunaan barang secara bersama-sama dapat diatasi dengan cara tidak menggunakan barang secara bersama-sama atau bergantian lagi dan selalu melakukan pola hidup bersih dan sehat. Evaluasinya. Evaluasi keperawatan adalah suatu proses keperawatan mengukur respon klien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan klien
ke arah pencapaian tujuan. Itu menurut Potter dan Perry tahun 2006. Diagnosa yang penulis ditemukan semua sesuai dengan masalah yang dialami pasien ANAR. Klien mengerti dan memahami tentang pencegahan penyakit skabies. Pasien sudah melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mandi teratur dan menggunakan sabun, mencuci pakaian, spray kebersihan tempat tidur, kasur, dan bantal dijemur. Klien sudah melakukan pengobatan pada kulitnya sesuai dengan dianjurkan perawat. Klien tidak lagi menggunakan barang secara bersama-sama dan bergantian lagi. Keefektifan teori NOLA. Keefektifan dari teori NOLA J-Pender pada masalah skabies ini yaitu mengajarkan pasien risiko penularan penyakit dengan menggunakan barang secara bersama-sama atau bergantian sama teman di asrama yang ditempatinya, sehingga terhindar dari komplikasi, dengan tentunya melaksanakan implementasi yang telah diberikan dengan mengacu pada pelaksanaan hidup bersih dan sehat serta mengatur pola makan yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak R, di mana pelaksanaan tindakan dilakukan selama 5 hari sebelum implementasi. Teori J-Pender yang berfokus pada perawatan pasien dalam memelihara kesehatan, dan teori ini bisa diterapkan langsung dengan kasus pasien skabies. Kelebihan dari teori J-Pender yaitu mampu melakukan pola hidup bersih dan sehat serta mengetahui tata cara pengobatan penyakit skabies atau kudis sehingga bisa terhindar dari penyakit serta komplikasi. Di mana teori NOLA J-Pender ini berfokus pada pentingnya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Teori NOLA J-Pender ini juga mencoba menciptakan kondisi agar tetap hidup di mana mereka dapat mengekspresikan keunikannya. Manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadaran dirinya, termasuk penilaian terhadap kemampuannya. Manusia menilai perkembangan sebagai suatu nilai yang positif dan mencoba mencapai keseimbangan antara perubahan dan stabilitas. Manfaat tadi menjadi gambaran mental positif atau reinforcement positif bagi perilaku. Kelemahan dari teori ini yaitu dari teori NOLA yaitu kelemahan teori NOLA J-Pender ini menurut penulis adalah kurang lengkapnya poin-poin dalam pengkajian yang mencakup kajian tentang pasien dengan penyakit skabies secara spesifik, karena terlihat jelas aplikasi teori keperawatan ini hanya berfokus pada perawatan pasien yang sakit, sehingga penulis sedikit kesulitan untuk menentukan diagnosa keperawatan prioritas. Kesimpulannya, intervensi dan implementasi yang ditegakkan oleh penulis sudah sesuai dengan teori NOLA J-Pender. Diagnosa yang ditegakkan, implementasi dilakukan sesuai dengan keperawatan yang disusun, disertai respon hasil dari pasien, tahap evaluasi, dan dari diagnosa keperawatan yang penulis implementasikan selama 3 hari berhasil dilakukan. Teori model ROI efektif diaplikasi pada pasien dengan kasus skabies. Sarannya, sebagai calon peneliti atau calon perawat profesional mampu untuk melaksanakan proses berpikir ilmiah terhadap kesenjangan yang ditemukan antara teori dan kasus, sehingga akan meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional pada pasien dengan skabies, serta perlu penanganan atau perawatan yang komprehensif pada pasien, dan perlu pendidikan kesehatan pada pasien dengan skabies. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk lebih memahami teori model keperawatan menurut NOLA J-Pender sehingga dapat mengaplikasikan model ini dalam tatanan yang nyata di puskesmas maupun asuhan keperawatan keluarga. Baik, sekian dan terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.